Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon, didukung oleh pemirsa RCTV Langka Padani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa di program Kita Bisa yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Bela beli Cirebon Katon, Membela Cirebon dengan membeli produk-produk Cirebon. Baik, kita kembali untuk Anda pemirsa RCTV atau memberikan semangat untuk para pelaku MKM ataupun IKM dan juga masyarakat wilayah Kabupaten Cirebon, Kang Imron ya. Iya. Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang lingkungan. Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang bisa dikatakan kurang bermanfaat tapi menjadi bermanfaat. Yang konon mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat lagi. Oke, dengan memanfaatkan lingkungan barang-barang yang ada bisa bernilai daya guna dan juga pastinya ada nilai ekonominya. Ekonomisnya. Iya, baik. Dengan tema pada kesempatan kali ini adalah pemberdayaan lingkungan dalam membangkitkan ekonomi. Ya, sudah hadir sejumlah narasumber di sini pemirsa RCTV dan Kang Imron. Iya. Kita spesialis menghadirkan orang-orang yang memang ini peduli terhadap lingkungan, orang-orang yang kreatif. Ya, yang langsung bergerak. Nah, dan dengan masyarakatnya memberikan kesadaran dan mengolah sampah menjadi ekonomi, menjadi keuangan. Sekali. Langsung saja kalau begitu kita memperkenalkan narasumbernya ada Pak Sunaji. Ini Kang Imron, Ku Desa Ambulu. Iya, orang sudah pada tahu di Ambulu. Sudah tahu. Iya, di Ambulu. Kalau orang Cirebon belum ke Ambulu itu kurang sempurna. Kurang sempurna. Sebab di sana terkenal mangrove-nya di sana. Kalau Nok-Nopi udah pernah ke sana. Cuma lihat aja di berita-berita Kang Imron, belum langsung datang ke sana. Nanti kalau sudah kenal nanti diajak sama Pak Kubunya di sana. Ajak Pak Kubu ke sana. Bisa eksplor langsung. Selanjutnya kita ke Pak Sunaji. Pak Sunaji Kubu ini. Dari Ambulu, Ku Desa Ambulu. Kubu Ambulu. Kecamatan Losari yang orang lain itu sudah banyak yang tahu di Ambulu dan terkenal. Betul sekali. Terkenal dengan di sana ada sesuatu yang membuat jadi magnet itu Pak Sunaji ya. Iya. Nah, ini saya ingin berbincang-bincang ini kepada Pak Sunaji ini. Itu program dari desa untuk pembinaan terhadap masyarakatnya tentang masalah kebersihan, dan sekarang ini ada
tempat pariwisata di Ambulu, yaitu mangrove. Saya pun sudah pernah datang ke sana 2 kali. Dua kali itu. Sampai nambah tuh ya, jadi 2 kali iya, ya. di sana karena enak ya Iya. pemandangannya. Nah, tetapi itu walaupun tempat pariwisata, kalau masyarakatnya atau tamunya itu tidak disiplin membuang sampahnya, atau desanya tidak bisa mengolah sampah itu dengan baik, sehingga nanti Ambulu ini kotor. Betul. Kalau kotor otomatis orang-orang tidak mau datang pariwisata. Nah, ini bagaimana Pak Kuwu ini menangani pariwisata yang orang banyak supaya tapi tetap supaya lestari, supaya bersih. Ini ada jurus-jurus apa yang dilakukan oleh para Kuwu, oleh Pak Kuwu Sunaji ini agar pariwisata orang kunjungan ini nyaman dan ingin berlama-lama. Dengan sendirinya kalau berlama-lama ingin mengeluarkan uangnya tambah banyak. Nah, itu Nongkrong, dia. nginum, ngopi, segala macam makan. Nah, itu kan harus bersih. Seperti di daerah-daerah lain atau di kabupaten lain, orang di sana banyak turis-turis yang datang karena nyaman, karena ada kebersihan. Iya. Nah, itu pun di Ambulu sekarang sudah Pendapatan dilakukan. desa juga meningkat ya, Kang Imron. Nah, Oke, seperti apa tuh Pak Sunaji? Silakan dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kang Imron, Ya. beberapa kali kita ketemu, ya. Alhamdulillah. Mbak Saya Novi, Pak. Novi, ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau yang tadi diceritakan Kang Imron dan Mbak Novi, sebetulnya ini prosesnya ngelihatnya yang enaknya dulu. Oke. Di Kalau balik itu melihat ada enaknya perjuangan sih ya nggak Pak enaknya Sunaji ya. itu minta ampun. Perkenalkan dulu, nama saya Sunaji, sama dengan Kang Endang. Kebetulan kita baru menjabat di 2018. Tanggal 2 kita menginjak desa. Awalnya sih ketika kita menjadi Kuwu memang ada prioritas yang diminta oleh Pak Menteri Desa Tertinggal. Ya. Ketika kita dikasih dana desa, tolong prioritaskan ke empat prioritas. Nah, salah satu di prioritasnya itu dalam pembentukan BUMDes. Di samping ada pembangunan sarana olahraga, pembuatan embung ya, waduk, dan seterusnya. Jadi ketika awal kita menjabat, tentunya dari pihak pemerintah menerapkan prioritas itu ada tujuan. Ya. Sepertinya di Indonesia ini desa-desa setelah adanya undang-undang desa belum banyak fokus di pemberdayaan ekonomi. Jadi berawal dari situlah kita coba fokus dulu di BUMDes. BUMDes itu kebetulan di kita dibentuknya 1 tahun sebelumnya, 2017, tetapi belum efektif. Awal kita memerintah, saya ingat betul 1 bulan setelah memerintah saya coba fokusnya di BUMDes dulu. Kalau politik susah, politik sampai kapanpun nggak akan kena. Jadi saya fokusnya di ekonomi dulu. Jadi tanggal 4 Februari seluruh elemen coba saya kumpulkan, saya mau fokus di ekonomi. Ketika itu kita revitalisasi BUMDes, udah BUMDesnya fokusnya di wisata dan sampah, udah itu aja. Wisata dan sampah. Kenapa? Permasalahan di Indonesia, saya nggak ngobrolin di desa saya lah. Itu umumnya itu banyaknya di sampah. Dari fokus di sampah itu kita mencoba bahwa yang pertama kita di pemerintahannya pun saya mengkhususkan satu perangkat desa khusus menangani sampah. Jadi kalau dulu ada perangkat desa, ada kasih-kasih, kaur dan seterusnya, saya anggap adalah saya harus ambil satu perangkat desa khusus menangani sampah. Nah, setelah fokus di sampah, ya, ini sampah itu harus dikelola, tetapi bukan ke depannya bukan pemerintah. Pemerintah hanya membina dan memberdayakan. Jadi coba staf yang khusus menangani sampah coba koordinasi dengan BUMDes. BUMDes kebetulan ada unit sampah
di sanalah terbentuk unit sampah yang di awalnya coba cari para warga kita yang fokus di concernnya di sampah. Ketemulah beberapa pemuda yang cukup bagi saya itu sejarah, karena jarang mau di desa orang yang mau bekerja di bidang persampahan. Dilibatkan langsung ya. Dilibatkan langsung, ketemu waktu kita seleksi kurang lebih 12 orang lah. Iya. 12 orang yang masuk dengan latar belakang yang bermacam-macam. Kita tentukan, Mas, Bapak, kebetulan bervariasi, ada yang 45 tahun, ada yang 25 tahun. Masalah di desa Ambulu, kebetulan desanya itu pinggir pantai. Umumnya pinggir pantai tidak sebagus misalnya yang di gunung seperti Kamarang. Itu saya berani jamin, sejorok-joroknya di Kamarang, kita anggap paling bersihnya di desa pantai. Baik, Ya, karena desa pantai itu udah identik lah. Bilang, ini mohon maaf Pak Sunarji untuk penjelasannya, kita akan lanjutkan lagi Kang Imron ya, nanti masih ada panjang ya Pak ya penjelasan tentang awal mula sampai bisa menjadi banyak yang datang ke desanya Bapak ya. Kita akan lanjutkan pemirsa HTP usai jeda yang satu ini tetap di Kita Bisa yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Bela beli Cirebon Katon, Membela Cirebon dengan membeli produk-produk Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon, didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon, didukung oleh Kang Imron, kita lanjutkan lagi untuk berbincang bersama dengan Pak Sunarji. Ya, tadi di balik sekarang orang lihat enaknya aja nih, indahnya saja begitu ya Pak ya, untuk di kawasan mangrove Desa Ambulu, tapi itu ada perjuangannya, ada kerjasama dengan warga di sekitar situ juga ya Pak. Oke, silakan dilanjutkan lagi Bapak. Kemudian bagaimana dari kolaborasi antara perangkat desa dengan masyarakat di sana Pak? Kita lanjut, perjuangannya itu memang begitu berat karena untuk membangkitkan warga mengelola sampah ini, itu dalam 1 minggu pertama aja udah rontok tuh 4 orang. Udah rontok. Alhamdulillah dari 12 ke 8 orang itu sekarang sudah fix, udah 6 orang. 6 orang ini tentunya supaya mendapat kepastian kita gaji. Kita gaji tuh. Biar mereka juga lebih semangat lagi Pak. Iya, itu dari pertama kita bilang, nanti teman-teman semuanya akan kita gaji. Gaji ini tentunya diambil dulu tuh dari retribusi dari masyarakat. Tentunya untuk menjamin retribusi itu bisa maksimal, yaitu sekali lagi harus BUMDes yang mengelola. Ya jelas di bulan-bulan awal sih BUMDes itu banyak mensubsidinya, artinya tidak mungkin di bulan pertama mencukupi untuk menggaji mereka. Ya alhamdulillah sih, ini di tahun kedua ya, semua warga itu sudah sepakat kontribusinya itu relatif kecil lah bagi orang kota. Hanya dari 1 bulan itu 8.000, sekarang itu sudah naik atas kesadaran dan manfaatnya sudah di 12.000 per bulan. Dan sekarang kita selaku pemerintahan itu bukan yang menggaji mereka, kita lepaskan tuh proses penggajian dari BUMDes. Ya, mereka yang memungut sendiri, mereka yang menggaji sendiri, mereka yang semuanya berdaya sendiri. Sampai disulap menjadi bagus seperti itu tadi apa yang disampaikan Kang Imron, sampai 2 kali Kang Imron juga ke sana, itu prosesnya panjang ya Pak ya. Itu semua menggunakan warga di sana. Iya, semuanya warga. Semuanya warga. Lepas dari sampah, bagaimana caranya membuat desa ini jadi desa yang terkenal, Pak Bupati. Kebetulan ketika kita menjabat, itu Desa Ambulu urutannya terakhir 412 dari 412 desa, sehingga kita itu sering diundang, bukan diundang lah, dipanggil lah, kalau diundang sopan dipanggil di Bapelit Bangda. Saya sering mengadakan rapat-rapat lah sering, Pak ini gimana caranya gini, aduh kader juga ya. Oke, salah satu untuk membangkitkan bahwa Ambulu sebetulnya bisa, ada potensi ini sebetulnya
hampir sama dengan potensi desa-desa pinggir pantai lainnya. Artinya mungkin ada desa Gebang, desa Bungko, ya potensinya sama. Cuma kalau di dunia bisnis ya siapa cepat ya harus dapat lah ya. Iya. Jadi kita memulainya lebih awal. Ada mangrove di sana, potensinya kita kembangkan dari situ. Oke, manfaatkan potensi yang Ya, ada potensi gitu ya yang Pak. ada. Kita niatkan satu, kita harus lebih awal dari desa lain. Terus Baik. kita harus membuat desa ini dikenal. Pemicunya sih dari mangrove itu. Seluruh stakeholder dari Pemda, dari provinsi, dari kementerian, seluruhnya semuanya fokus ke situ. Baik. Pemantiknya dari mangrove. Nah, itu aja Pak Kubu ya. Pak Kubu juga menganjurkan dan mengajak supaya bersih. Tapi bukan saja cuma mengajak atau menganjurkan bersih, tapi di sana fasilitas pun dikasih. Misalkan kan kemarin waktu kita ke sana itu harus ada tulisan tamu atau para pendatang atau tamu membuang sampah pada tempatnya. Tapi di sananya siap sampah. Sebab orang kadang-kadang kalau kita lagi makan kue atau makan roti dengan ke mangrove sudah habis, lihat tidak ada tempat sampah, buang aja di sungai gitu itu ya, Pak, ya? sembarangan. Satu orang membuang satu, yang datang ribuan, nanti Menumpuk sampah jadi, di sana numpuk. Jadi harus juga ada orang yang mengolah sampah, badan usaha pengolah sampah itu juga harus sering terjun ke sana. Sebab kalau sudah kotor, orang tidak akan menarik. Iya. Sebab kita lihat ya, orang kita ke piknik ke Bali, ke Nusa Tenggara Barat, karena lihat di sananya bersih. Nah, di sana itu desa Ambulu supaya bersih, supaya orang tuh nyaman. Betul. Nah, Oke. itu ya. Lebih nanti ditingkatkan lagi gitu ya Pak ya untuk bisa ditingkatkan, menjaga terus agar aja, tetap iya. bersih. WC-nya juga harus bersih. WC-nya juga kan waktu sana cuma satu, ini buat lagi tambah banyak gitu. Jadi orang mau kencing, mau ke toilet sudah bersih itu akan nyaman. Tidak diomongin. Nanti wah di Ambulu memang itu mangrove bagus, cuma sayang mau kencing. Nah, tapi kalau sudah enak semua orang akan ngajak gitu. Sebagai masukan juga untuk kedepannya Iya, begitu iya, Kang terima Imron kasih. ya. Iya. Oke, baik terima kasih Pak Sunaji. kasih, Kita beralih sama-sama. Kang Imron. Sunaji dulu, mangga Bapak apa harapan kedepannya nih Iya. untuk desanya Bapak dan yang lainnya Pak setelah Ambulu. kelulusan? Yang pertama, kalau sampah sih biarlah nanti kita yang mengurusin. Ya. Mudah-mudahan sih kita bisa lah dengan partisipasi masyarakat. Tapi ada satu pemberdayaan ekonomi, yaitu yang tadi wisata. Wisata memang semuanya dari kita. Full, hampir mohon maaf dari Pemkab itu belum ada. Hanya ini akses inilah yang kita butuhkan. Karena ada jalan yang menuju lokasi itu jalannya jalan kabupaten. Yang itu butuh partisipasi dari pemerintah kabupaten. Yang lainnya insya Allah kita bisa handle lah. Ya, itu aja. Itu ada jalan ini enggak Pak Kubu, jalan baru misalkan supaya mobil bus bisa masuk. Kalau kita lihat sekarang itu kan jalan masih jalannya kecil ya. Betul. Jalan kecil otomatis paling mobil kecil ya yang ke sana. Iya. Nah, ada ini enggak barangkali ada tanah Alternatif jalan desa, lain, jalan alternatif yang bisa besar itu akan bisa nanti itu pariwisata di Ambulu akan lebih Oke. besar lagi. Saya ingat waktu rapat dengan seluruh dinas di kantor Pak Bupati Oktober 2019 itu jalan satu-satunya supaya Ambulu jadi titik ikonnya Kabupaten Cirebon memang harus ada jalan yang nyambung. Sementara kan dari Pantura langsung ke objek wisata itu balik lagi. Memang ada butuh kurang lebih 100 meter itu ada akses jalan yang harus dibuat. Tanah itu kebetulan tanah warga, nanti akan nyambung jalan kabupaten, jalan desa, nanti akan muter ke desa lain. Tidak akan balik lagi ke Pantura, balik lagi ke situ. Jadi artinya kalau lahan ini kita bisa beli, itu seluruh desa sekitar Ambulu akan ikut ini terdongkrak karena bukan bolak-balik aja. Jadi nanti di sana ada yang pertama kalau masuk itu desa Losari Lor, nanti Kalisari, nanti Ambulu. Nanti kalau jalan itu terbentuk dengan kita beli tanah kurang lebih 100 meter, itu nanti lewatnya Kali Rahayu, lewatnya Mulyasari. Nanti akan balik ke Pantura.
Jadi maunya kita itu satu kecamatan terintegrasi. Oke, satu jalur begitu ya Pak ya? Jalurnya satu jalur. Dan Tapi itu, ada ya Pak jalan itu alternatif jalan lainnya? kabupaten semua. Hanya melewati jalan desa kurang lebih 700 meter. Kalau itu bisa terlaksana, insya Allah satu kecamatan Losari itu akan ikut imbas Ya, jadi ekonomi jalan wisatanya. masuk cuma satu-satunya jalan Satu-satunya, ya. satu-satunya. Di sana yang Pasar Bawang itu ya. Betul, betul. Terus ke Kalisari. Kalisari, terus nanti belok kiri. ke Kalau ada jalan yang ditembus yang kurang lebih 100 meter, itu akan muter malah ke Kalirahayu. Kalirahayu. Muternya di samping Sungai Cisanggarung itu. Oke, baik. Jadi satu lokasi, satu kecamatan bisa ikut ramai semua, Pak. Bisa rame. Baik. Iya. Ya. Iya, Terima itu kasih aja. banyak Pak Sunai. Kak Imron ada yang ingin disampaikan lagi sebagai penutup? Iya. Sok, Sebagai Mangga. Oke, baiklah. Kita sudah mendengarkan tadi pemirsa cerita masing-masing dari narasumber kita tentang upaya mereka dalam hal bisa memperhatikan lingkungan dan juga bisa mengolah lingkungan lebih bermanfaat lagi, Kang Imron. iya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan sekali, Kang Imron, untuk bisa lebih membuat kita jadi lebih semangat lagi Iya. dalam hal berkreativitas dan juga cinta terhadap lingkungan Lingkungannya. kita. Oke, Ini yang ada di sini nih adalah contoh-contoh masyarakat kita yang peduli terhadap lingkungan. Iya. Mudah-mudahan nanti masyarakat Kabupaten Cirebon peduli juga pada lingkungan supaya Cirebon bersih, lestari. Amin. Gitu. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Kita harus akhiri, kita bisa edisi kali ini yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon, Sendok Novi, dan juga Kang Imron. kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita bisa bela beli Cirebon Katon Membela Cirebon dengan, dengan membeli produk-produk Cirebon. Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Didukung oleh